Ya, Dik. Ya apa sih, Tok? Kamu bisa nolongin aku nggak? Tolong apa malam-malam begini? Pinjamin duit dong. 100.000 aja. Ada nggak? Kamu habis nabrak ya? Bukan. Oh, duit buat rumah sakit. Emang siapa yang sakit? Bukan soal sakit, tapi ini lebih penting, Dik. Iya, habis duitnya buat apa dong? Bakal nginep di hotel. Kamu pasti dikunciin ya? Gara-gara kamu kemalaman? Iya, betul. Udah, kamu tidur di sini aja. Di Hotel Haji Nasir, gratis. Bener nih, Dik? Iya, ganggu orang tidur aja kamu. Sok. Toh. Kamu gimana sih? Ada apa lagi sih, Dik? Kenapa si Resti yang kamu masukin? Kasihan si Resti. Dia habis dipecat dari bar. Tolongin dia, cuma nginep 1 malam saja. Aku bukannya nggak mau tolongin Resti tidur di sini, toh. Semuanya itu berbahaya. Kan bisa kacau. Oh, jadi saya tidurnya di mana ya? Kamu Tidur di kamar saya aja ya. bisa aja kamu. Loh, belum pada tidur nih? Belum. Pak RT dari mana? Dari rapat di kelurahan buat acara ulang tahun Kota Jakarta. Oh, gitu tuh Pak RT. Dan Pak Lurah tadi juga menginstruksikan lebih tegas kepada semua penduduk asing yang datang. Seperti di kontrakan Haji Salim, ngakunya saudaranya dari kampung. Nggak taunya teman kencannya. Ya, tapi kan itu di kontrakannya Haji Salim, bukan di hotelnya Haji Nasir. Maksud saya, bukan di kontrakannya Haji Nasir. Ya sudah. Kalau sampai ketahuan, saya akan bertindak tegas. Kalau gitu, saya pulang dulu deh. Iya. Entok. Silakan, Pak RT. Said. Ada apa sih malam-malam ribut aja? Dik, teman aku boleh numpang tidur di sini nggak? Semalam aja. Astagfirullahaladzim Pak Yanto. Aneh anak baik-baik. Masa disuruh masukin cewek? Alah, justru aku tahu kamu orang baik-baik. Jadi Pak RT gak curiga kalau kamu nyimpen cewek di rumah ini. Kamu Said. Mendingan Pak Yanto ajak aja tuh cewek kemana kek? Kalau kamu nggak mau tidur sama si Resti ya sudah. Terus tuh cewek suruh tidur di mana? Said! Tolong cepetan. Suruh si Resti mandi dan pergi. Nanti keburu ketahuan si Idun. Alah, dia paling-paling juga masih tidur toh. Makanya kamu cepetan. Bangunin dia. Jangan bilang sama si Said. Dia jangan bilang sama si siapa-siapa. Soal si Resti. Sekarang Saidnya di mana? Dia nggak bisa tidur semalam. Keberisikan aku ngorok. Terus dia pindah. Pindah kemana? Tuh,
Mas! Mas Yanto! Ngapain sih pagi-pagi? Ngobrolin apaan? Yo Mas, kopinya udah aku siapin. Ntar keburu dingin loh. Iya, Dun. Nanti aku minum kopinya. Tapi sekarang aku ada urusan penting sama si Yadi. Loh, Bang Said kok tidur di situ sih? Yadi, Po. Ngoroknya kayak kereta. Emangnya kenapa Mas Yadi mesti tidur tempatnya Bang Said? Semalam kuncinya Pak Yadi ketinggalan di pangkalan. Jadi dia terpaksa tidak bisa masuk ke rumahnya. Terpaksa dia nginep sama si Said. Ini loh Mas Yadi, aku bawain lontong sayur. Makasih Pak Endang. Saya ganti piringnya dulu ya. Loh, katanya kuncinya ketinggalan di pangkalan. Kok bisa dibuka? Mas, siapa tuh yang lagi mandi, Mas? Oh, itu temannya si Yadi yang nganterin kuncinya. Sekarang dia lagi numpang mandi di sini. Nil, gue bingung deh. Kenapa sih menjelang ulang tahun Jakarta, mal-mal malah jualan sale? Itu dibacanya sale, artinya didiskon. Pisangnya yang didiskon. Bukan sale pisang. Sale itu bahasa Inggris, artinya didiskon. Oh, berarti kalau pisang sale didiskon, berarti bahasa Inggrisnya sale sale. Gitu. Rambut nggak ada aja pakai keramas lu. Emangnya kenapa kalau ada keramas? Yo, iloh, pagi-pagi udah marah-marah. Mas, makasih ya samponya. Same-same. Gue nggak sangka. Gue kirain onta doyannya cuma korma doang. Nggak taunya ayam kampung diembat juga. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Sumpah semalam aneh kagak tidur berdua. Terus lu tidur sama siapa? Pak Yadi. Pak Yadi. Waduh. Gue baru tahu. Ternyata lu lebih suka ayam jago daripada ayam petelur. Udah jangan bercanda aja. Ini Pak RT sitem. Pagi-pagi udah ngajakin ribut. Pak Lurah nyuruh nyari ondel-ondel buat perayaan HUT Kota Jakarta di kelurahan. Lu aja yang cari. Nih, duitnya 100.000. Waduh, gede juga ongkosnya. Ini buat sewa ondel-ondelnya, Cup. Bukan buat transport elo. Cup, ini yang 75 buat sewa ondel-ondelnya. Yang 25 buat transport. Buat saya ini mana? Cup, ini perintah Pak Lurah. Lu mau KTP lu nggak bisa diperpanjang kalau lu berani nolak. Kenapa sih? Bukan yang lain aja. Si Said kan ada. Said tugasnya lain lagi. Sorry Cup, tugasnya beda-beda. Onta. Pak Yadi, anterin saya yuk jadi ondel-ondel. Wah, sorry Cup. Aku lagi sibuk. Kamu cari sendiri aja. Sibuk ngurusin ondel-ondel yang baru keramas. Emang Pak Yadi punya ondel-ondel? Enggak Pak RT. Ucup suka bercanda orangnya. Saya emang bisa bercanda, bisa serius. Tergantung Pak Yadi, mau nganterin saya apa enggak nih? Iya. Saya anterin. Sekarang. Buruan Pak RT. Pak Lurah udah nungguin tuh di kelurahan. Oh iya. Oh iya, It. Tolong cariin perwakilan dari RW kita untuk ikut kontes Abang dan None besok. Iya, Pak RT. Ya? Iya. Saya jalan ke kelurahan dulu. Yuk, Ucup. Cup, sorry Cup. Pak RT ngasih tugas melihat kondisi orangnya. Orang kayak aneh, pantas kalau disuruh cari abang dan noni. Orang kayak ente juga pantas Cup kalau disuruh cari ondel-ondel. Soalnya kenapa? Tampang ente udah mirip ondel-ondel.
sebenarnya nih ya, Jakarta ulang tahun yang keberapa sih? Hah? Aduh, kasihan banget Pak Sutioso. Ya namanya juga gubernur. Ya pasti kerjaannya berat. Apalagi gubernur Jakarta. Jakarta kan kota gede. Ya, bukan itu maksud gue. Nih dengerin. Siapa disebutnya? Bang siapa? Yos. Si Bang Yos itu pasti bakalan kehabisan napas. Soalnya kan dia mesti niup lilin sebanyak kan? Assalamualaikum. Salam. Ngapain lo? Lebih seru juga. Enggak, tadi Pak RT nyuruh aneh Pok nyari orang buat ngwakilin RT kita jadi abnon di kelurahan. Abnon. Iya. Abnon singkatan dari Abang None. Itu yang suka pakai pakaian Betawi itu. Yang cowok pakai beskap Betawi. Iya. Yang cewek pakai kebaya, pakai kerudung. Bener. Itu sih gue juga pernah lihat. Kemarin gue lihat Di mana? di kawinannya si Neni. Oh, itu namanya pagar ayu. Ini nih yang biasanya dilombain tiap ulang tahun Jakarta. Bang Said, Mila ikutan dong. Iya, bener. Gue dukung nih, gue dukung. Bener ya Pak ya? Iya. Ikutan. Tapi nih, misalnya si Mila jadi None, ya kan? Terus yang jadi abangnya siapa dong? Siapa lagi pernah diri di depan? Mak. Jok, kamu nggak mau bungkus buat si Pasti? Waduh, nggak usah Pak Yadi, nggak enak dong udah ditraktir masa minta dibungkusin juga. Oh ya udah. Dah. Semuanya berapa? Yuk, bayar. Kok saya yang suruh bayar? Ya, pakai aja dana buat sewa onde-onde dari Pak RT. Tapi yang 25.000 itu buat dana transportasi Pak Yadi. Gampang. Dana transportasi kita lupa jadi dana konsumsi. Terus transportasinya bagaimana? Biar semua saya ngurus. Nanti saya ke pangkalan truk, saya bawa truk ke sini. Ya udah, kalau gitu saya mau deh bungkus satu buat si Parti. Nih. Minta dibungkusin satu ya pakai rendang. Semuanya 24.500. Kembalinya tinggal 500. Apa yang mau dibungkus? Daun singkong, mau? Tumben Pak RT itu gak nyuruh emak buat ngurus basar ibu-ibu PKK di kelurahan besok. Pak RT kan tahu siapa emak kok Hindun. Bisa-bisa disunat habis dananya. Betul juga ya. Ngomong-ngomong, ini makanannya habis berapa Pok Minah? Maaf, 50.000. 50.000? Bukannya Pak RT ngasih buat biaya makanan 100.000? Maaf, bukannya saya mau nutup-nutupin biayanya, tapi maaf, yang 50.000 buat beli kardus makanannya. Masa sih biaya kardus sama biaya buat makanannya sama? Emangnya Pok Minah beli kardusnya di mana sih? Mahal banget. Nah, nih kardusnya. Iya, Mak. Bang Said mau kemana? Aneh mau minjem baju Betawi sama paman Anang di Buncit. Pak Yanto pasti nyari Resti ya. Jangan keras-keras. Pak Yanto mau ngapain? Si Resti kemana ya? Tadi aku masuk ke kontrakan si Yadi kok nggak ada. Jangan tanya sama Aneh, tanya sama Pak Yadi. Mas Yanto kok belum berangkat sih? Dun, aku lagi Lu- nunggu. Nunggu gandengannya Pak Yanto lagi sama Pak Yadi. Maksud Bang Said, truk gandengan, Dun. Aku mau buru-buru ke pasar. Mau beli pisang buat ibu PKK basar besok dong. Ayo Mas. Hampir saja. Sekarang saya udah aman, Bang Said. Si Resti sudah pulang, nggak ketahuan si Hindun. Om Yansan, Resti abis keribat dulu di salon Mbak Oneng. Resti, masuk dulu ya. Si Resti masih ada, belum pulang. Berarti Pak Yanto belum aman. Siapa bilang? Biarpun si Resti masih di sini,
Si Nun kan udah pergi ke pasar. Berarti saya lebih aman. Dan masih ada kesempatan, Bang Said. Mas, Loh, kamu kok balik lagi sih, Nun? aku nggak punya duit receh buat naik angkot, Mas. Nih, ongkos buat naik angkot. Kamu buruan beli pisang sana. Ntar keburu tukang pisangnya tutup. Iya. Loh, Mas, sampean kok belum berangkat juga sih? Aku lagi nungguin si Yadi. Kelihatannya dia belum bangun, Dun. Oh, kalau gitu biarin deh, aku bangunin. Ntar Mas telat lagi. Mas Yadi! Mas Yadi! Udah, nggak usah. Kita buruan jalan aja. Di, Yadi. Aku anterin istri saya ya, si Hindun. Nih, duitnya. Kalau 75.000 gue terima bersih ya. Tapi lu kudu antar sama pulangin sendiri itu ondel-ondelnya ya. Tenang aja bang, teman saya lagi ngambil truk nih buat ngangkut ondel-ondel. Nah, ini dia orangnya datang. Truk di mana Pak Yadi? Truknya nggak ada, Cuk. Keluar semua. Ada satu turun mesin. Terus bagaimana dong ngangkut ondel-ondelnya nih? Dulu setiap ulang tahun Jakarta gue pasti pergi ke Jakarta Fair. Pulangnya gue beli kerak telur. Ya emak, Oneng juga tahu. Emak pasti makan kerak telur setiap abis pulang dari Jakarta Fair dulu, iya kan? Kenapa? Setiap gue pulang dari Jakarta Fair, Iya. lu udah tidur. Terus tuh kerak telur kagak pernah gue sisain. Dari mana lu tahu? Ih, emak, Oneng tahu, Mak. Ya Oneng lihat sisanya, sisa keraknya. Nih, di sini emak nih, nempel. Itu sih bukan sisa kerak telur, tapi kerak iler. Bau? Apa yang bau nih kan? Ya, emak, yang namanya iler ya pasti bau. Nih, bau hangit nih, bau hangit. Dari dapur. Lu masak apa sih? Ya Allah, Oneng lupa lagi masak nasi. Dasar lu, dasar. Ngapain lu liatin gua gitu? Enggak, Mak. Nih, Mak, Mil, biar kata dulu emak kagak pernah ngasih gue kerak telur, gue bisa bikinnya dong. Bener, Pok. Ya bener. Nih, ini kan nasinya udah jadi kerak, no. Tinggal gue kasih telur mentah. Cerut, jadi deh kerak telur. Dengerin nih, dengerin. Biasanya kalau emak udah manggil Oneng Once, berarti Oneng ada yang salah ya, Mak? Kerak telur itu bukan terdiri dari nasi, keraknya, sama telur, bukan. Tapi terdiri dari telur, sama kerak, sama kelapa parut. Terus, Mak, yang dipakai apa, Mak? Keraknya telur apa keraknya kelapa? Lu ya, liatin ya, yang pakai. Iya. Nih, kerak iler. Nih. Jangan. Pak Yadi. Pok, buat kontes besok dandanin Mila ya. Iya, tenang aja, nggak usah khawatir nih ya. Orang yang jelek aja kalau gue dandanin jadi cakep. Apalagi orangnya udah cakep kayak lu. Pok, dari RW kita pasti banyak yang ikutan deh. Terus saingan Mila gimana ya? Tenang aja, nggak usah khawatir. Pokoknya gue kagak bakalan mau dandanin orang lain, peserta lain selain lu. Nah, itu namanya teman Mila. Sini dong nyeleknya. Salam. Ngapain lu, Nur? Ini mau minta tolong Po Oneng. Hah? Pok, besok kan ada acara lomba Abang None Iya. di kelurahan. Iya. Nur mau minta tolong dandanin. Bisa kan, Po? Oh, bisa. Iya. Pergi lu, jangan lewat sini. Anak gue takut. Ini saya Mbak Wati, Ucup. Wah, ya kan Bang Ucup?
Cuk, kayaknya anaknya Mbak Wati lebih tahu ketiak tampang lu daripada ondel-ondel. Hapus nih, salah nih. Hapus. Salah no. Mak, Oneng lagi bingung nih, Mak. Bingung apaan lu? Gini, Mak. Si Nur minta Oneng ngedukung dia supaya kepilih jadi abang None. Nah, si Mila juga. Oneng bingung, soalnya dua-duanya kan teman baik, Mak. Lu, kancel. Kalau gue jadi lu, gue kagak bakalan bingung-bingung. Ya, Mak, palingan Mak nyuruh Oneng milih yang ngasih duitnya banyakan, ya kan? Siapa yang nyuruh milih? Terusin. Jadi, gimana dong caranya? Ini ya, sekarang lu usahain supaya dua-duanya ngasih duit ke lu, supaya lu dapetnya gedean. Salam. Masuk. Dua ya? Kok ada apaan? Kok kayaknya baju kebaya buat besok Mila nggak sempat minjem nih ke butik. Jadi lo mau bikin aja? Ya apalagi bikin, mana sempet. Kan Pak Oneng punya baju kebaya tuh bekas kawinan dulu, yang dipinjem Pak Arti. Iya sih. Boleh nggak Mila pinjem? Iya, boleh-boleh aja sih, Mil. Cuma Oneng, kebayanya Nur pinjam dulu ya buat besok. Iya, Nur. 40 kali 0 berapa? Mil, maafin gue ya. Abis bagaimana? Si Nur udah minjem duluan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mila pinjam sepupu Mila aja. Kalau gitu Mila pinjam buku sejarahnya Soleh aja ya, buat persiapan tes besok di kelurahan. Emang pakai dites segala? Ya pakai dong. Udahlah, ambilin lah. Udah gak marah kan? Mama Neng, buku sejarahnya Soleh mana? Ya, Soleh naruhnya di mana? Tadi pagi Soleh bawa ke sekolahan. Soleh taruh di tas. Nggak ada kan? Kota Jakarta berasal dari kata Jayakarta. Yang artinya kemenangan yang sempurna, doh, kan? Pak, itu dia tuh buku sejarahnya Soleh. Ngapain sih buku sejarah Soleh sampai dibawa-bawa segala? Ini kan bulan Juni. Nggak ada salahnya dong kalau gue pengen baca-baca buat ngingetin lagi sejarah kota Jakarta. Iya, cuma si Mila mau pinjam. Minjem itu boleh kasih, boleh kagak. Nah, kalau emak belajarnya sejarah tentang Tuanku Imam Bonjol. Oh, Imam Bonjol gue udah hafal. Kalau Ki Hajar Dewantara? Boleh. Kalau Ki Hajar Dewantara, emang gue masih rada-rada lupa gitu. Betul ya. Oneng, kata Bang Said kan besok ada tes sejarah tentang kota Jakarta. Iya. Terus Nur mau pinjam buku sejarahnya Soleh, boleh kan? Aduh, bagaimana ya Nur ya? Soalnya yang bukunya... Ya udah deh Pok, nggak apa-apa. Nur pinjam sama yang lain aja. Makasih ya Pok. Iya Nur. Mau kemana lu buru-buru? Itu Mak, si Nur kan pengen minjem buku sejarahnya si Soleh. Tapi kan buku sejarahnya udah dipinjem. Lu kan cuman pengen tahu sejarah tentang Jakarta kan?
Iya, Mak. Nih, gue udah fotokopiin dari bukunya si Soleh. Sama aja kan? Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Nah, paling juga cuman ganti ongkos fotokopinya doang. 20.000. Bentar ya, Mak. Makasih ya, Mak. Pok. Assalamualaikum. Salam. Di? Jadi? Toh, si Resti buruan kamu ajak keluar. Nanti aku dimarahin sama Pak RT dan Haji Nasir. Ya udah cepetan, suruh dia keluar. Tok. Pak Haji, mau ngapain Pak Haji? Enggak. Gue dengar si Adi bawa cewek sebelah kontrakan gue. Lo tau kagak, Tok? Setahu saya, si Yadi nggak pernah main cewek lagi, Pak Haji. Bagus deh kalau gitu. Terus, lo mau kemana malam-malam? Halo Pak Haji, saya mau ngajak Yadi ngeronda. Ronda? Berarti lo satu grup sama gue dong. Ini gue mau ngeronda nih. Di, ngerondanya bukan giliran kita, tapi giliran Haji Nasir. Nih, orangnya sudah ada di depan pintu kamu. Di, ya Di. Toh. Cukup kamu ngerepoti aku sampai di sini, hah? Cepat bawa si Resti keluar. Aku mau kunci pintu, terus tidur. Awas kalau ganggu lagi. Sip, tapi kamu jangan bilang si Hindun ya. Ayo, jalan. Ngapain lo, Dun? Malam-malam gini masih kelayapan. Aku nyariin Mas Yanto, Pak Haji. Padahal tadinya udah tidur loh. Begitu aku bangun, dia udah nggak ada di sampingku. Makanya kalau lu mau tidur, ikat tuh laki lu ke tempat tidur. Biar dia kagak bisa kabur. Apa sih ya kalau sampai ketemu? Cerak. Ayo Pak Haji, kita keliling ronda aja. Lu aja deh yang keliling. Gua di sini aja. Saya tahu Pak Haji. Pak Haji mau ngerondain Poleha kan? Sembarangan aja lu. Gue mau ngawasin kontrakan gue. Iya. Soalnya gue kagak mau ada yang bawa perempuan nakal kontrakan gue malam-malam. Udah, lu aja yang keliling sana. Iya deh. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Yuk. Pokoknya Mila harus tetap ikut, Po. Iya. Lu boleh aja sih mikir pengen ikut, tapi lu pikirin juga dong bagaimana nasib si Nur. Ya Nur Mala mesti ngalah dong, Po. Ya pokoknya bilangin ke si Nur Mala. Mila tuh udah dari kecil punya cita-cita jadi noni Jakarta. Ini kan kesempatan besar buat Mila, Po. Ya udah deh, ntar gue bilangin sama si Nur. Pokoknya ngerti kan cara jelasinnya ke si Nur Mala? Iya. Bagaimana? Oh, please dong, Po. Bantuin Mila sekali ini aja. Ya, Po ya. Iya deh, ya. Ya, udah ketawa dong. Kan, bagus kan. Nur, gue
gue disuruh si Mila ngomong sama lu soal... Po, tolongin Nur, Po. Ya ampun, Po. Nur tuh cita-cita dari kecil pengen jadi noni Jakarta. Ini kesempatan besar Nur, Po. Tolongin ya. Ya, Po. Nah, iya. Emang persis si Mila ngomongnya juga gitu sama gue. Gimana, Po? Udah ngomong sama Nurmala? Udah sih, Mil. Tapi kata si Nur, ini juga kesempatan besar buat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Po? Keren kan? Wah, iya. Keren lu pakai base cap begini, pakai baju Betawi. Tapi kayaknya lu jadi mirip Arab turunan Betawi. Po, yang Adi juga Betawi keturunan Arab. Kalau lu jadi abangnya, terus yang jadi nonanya siapa dong? Mila dong. Lu tuh mesti nentuin siapa yang mau jadi pasangan lu. Jangan sampai akhirnya si Nur sama si Mila jadi pada ribut. Po, Ani juga bingung. Mila cantik, Iya. Nurmala manis. Tapi kalau disuruh milih buat bini sih, Ani pilih dua-duanya. Lu ngapain lu pada di dapur? Ini mah Oneng lagi nanya sama si Said. Dia milih siapa buat pasangannya? Si Nur apa si Mila? Si Mila sama si Nur tetap ikutan. Bagaimana caranya? Biarin gua yang ngatur. Mak, abangnya kan satu, masa nonanya ada dua, Mak? Nggak apa-apa dong, Nur. Nih, bisa aja kayak gini nih. Ini si Said jadi abangnya kan? Si Mila jadi nonenya. Nah, lu jadi adeknya aja. Bukan begitu, Once. Nih, gini ya. Si Mila pasangannya, nah sama si Said. Nur mah sama siapa? Sama saya, Mak. Bener kan, dua jadi dua pasang kan? Nggak bisa, Mak. Setiap RW wakilnya cuma ada satu pasang. Ya udah deh, Nur aja yang ngalah. Lu udah dong, jangan sedih begitu. Nih, dengerin ya. Bagaimana kalau lu ikut abang nonenya tahun depan aja? Lu pasti menang. Nur, udah deh lu aja yang ikutan, gue ngalah. Lagian gue nggak mau persahabatan kita putus gara-gara kontes abang none. Gue juga nggak mau, Mil. Persahabatan kita putus cuman gara-gara itu. Maafin gue ya, Mil. Tunggu dulu ya. Jangan nangis, Lagian juga lu lebih pantas kok mewakili RW kita. Lu yakin? Lu ikhlas gue yang ikut? Lagian gue lihat lu lebih cocok sama Bang Said dibandingin dengan gua. Gua nggak mau ikutan kalau gua pasangannya sama Pak Yadi, gua takut. Gitu dong, Nur. Lagian kalau situ berdua kagak jadi ikutan, si Said juga pasti kagak mau ngikut, ya itu ya. Emangnya kenapa, Po? Ya lu, masa dia pasangannya mesti sama Pak Yadi? Bang Said, ayo kita berangkat sekarang. Kan kasihan Pak RT udah lama tuh nunggu di kelurahan. Tadi juga dia telepon, kita disuruh cepet-cepet. Yuk. Ayo, Pak RT. Yuk, ayo. Ente mau ngapain, Cur? Pakai baju Betawi segala. Ini kan kompetisi. Jadi biarin aja ntar warga yang nentuin pasangan siapa yang pantas mewakilin RT kita. Pasangan lu sama si Mila, apa pasangan gua sama si Parti? Udah, yuk kita berangkat sekarang, yuk. Ayo. Bu RT, yang bawa ondel-ondelnya siapa? Oh iya, tadi Pak RT pesen katanya yang bawa ondel-ondel Pak Yadi sama si Ujang. Ya kan saya udah pakaian begini, masa saya bawa ondel-ondel? Yang bawa ondel-ondel kesini juga saya. Yo wes, Mas.
Dibawa saja, nanti malah dimarahin sama Pak RT. Mas Yadi lihat Mas Yanto nggak? Enggak, saya nggak lihat, Bu Ina. Waduh, kemana sih orang itu? Udah tinggalin aja. Said, perwakilan abang nonenya mana? Ucup sama Parti, Pak RT. Iya. Serasi kan? Nggak salah itu. Hus, sana kamu pergi. Hus. Mas Yanto. Cup, inti aja deh Cup yang jadi Abnon Cup. Lu serius, It? Gue sama si Parti jadi abang none? Iya, aneh serius. Hah, sekarang lu akuin kan? Kalau gue sama si Parti pantas jadi abang none ngewakilin RW kita. Iya, udah cepetan sono, naik panggung. Iya, yuk. Kalau gue sama si Parti yang ngewakilin, saingannya kecil, It. Iya, kecil Cup. Hadirin sekalian, marilah kita mulai acara kontes Abang dan None. Nomor undian pertama kita panggilkan dari RW 05 yang diwakili oleh Bang Ucup dan Po Parti. Kayaknya nih Abang dan Nonenya dari Bangkok. Oke, berikutnya kita panggilkan dari RW 03. Selanjutnya kita panggilkan dari RW 02. Cup, saingannya kecil kan nih? Mas Ucup sih pakai ngajakin aku ikut kontes Abang None. Aku kan izin, Mas. Mas Ucup kan nggak tahu, Ti. Kalau ini kontes buat anak kecil, semua gara-gara si Arab sih tuh, brengsek bener. Sial deh gua hari ini. Mas, si itu udah janji kan mau pulangin ondel-ondel gue. Tapi jangan banyak alasan, Mas. Gue bisa main kasar kalau Mas gak mau balikin ondel-ondel gue.